Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Riopreneur Official, teman-teman sekalian. Dan kali ini saya akan bicara mengenai tentang MP, ya, tentang marketing plan dari bisnis sercuan yang sudah berjilid-jilid saya bahas. Ada beberapa keluhan juga yang perlu saya jelaskan juga kepada teman-teman biar semuanya paham bagaimana sebenarnya mekanisme yang sebetul-betulnya, sebenar-benarnya. Oke, sebelum itu, ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel, like, comment, and share pada seluruhnya teman kita yang ada di mana-mana. Ya, sebelumnya ya kita santai saja teman-teman, kita bicara. Yang belum ngopi, ya, ngopi dulu ya. Nah, sobatku, teman-teman mungkin menunggu-nunggu konten penjelasan ini ya. Ini penjelasan ini menurut versi saya dengan menganalisa sistem yang ada. Ya, jadi ini adalah bukan untuk mengkritik segala macam, tapi ini adalah pembicaraan membangun untuk kita semua supaya kita tidak salah kaprah dalam menjalankan sistemnya. Nah, di sini kan banyak tertulis ya. Ada beberapa macam pertanyaan yang memang perlu saya jelaskan juga di sini biar teman-teman paham semua. Ini kan sistem single lane global terbaru, tercepat, teraman. Ya, saya pikir kalau soal teraman menurut analisa saya ini memang benar-benar aman. Sejujurnya sistem seperti ini memang benar-benar menguntungkan perusahaan. Nah, bagaimana penjelasannya? Teman-teman wajib simak sampai dengan selesai. Nah, teman-teman semuanya di sini kan ditulis ada tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, 4, 5, dan 6. Dengan berbagai versinya, dengan berbagai macam syaratnya, referralnya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saya adalah termasuk orang yang cepat menerima tahapan 1. Ya, saya pikir sejak awal ini perlu teman-teman simak penjelasan saya benar apa tidaknya. Ya, nah, sejak awal saya menduga memang persepsi saya sama dengan persepsi teman-teman semua. Ya, jadi sejak awal saya katakan ada 10 keluar 1, sundul 10 keluar 1. Ya, itu analisa yang di atas meja. Gitu saja bahasa saya ya. Nah, setelah dijalani, ada beberapa mitra yang membuat saya menganalisa sistem ini ya. Ada beberapa mitra yang memang dari hari Sabtu ya. Ini kan sudah hari Senin. Saya buat vlog ini hari Senin ya teman-teman. Ada beberapa mitra yang belum dapat tahapan 1. Dan saya waktu itu saya dapat, kan mulainya malam Sabtu kalau nggak salah. Mulainya kan malam Sabtu. Saya dapat tahapan 1 itu pada jam sebenarnya jam malamnya. Tetapi kebetulan memang saya lagi ngantuk-ngantuknya. Saya tinggalkan tidur. Besok paginya baru saya aktifkan ya, referralkan karena memang sudah ada perintah dari WA. Saya cek website juga dapat begitu gitu ya. Sama lah, pemikiran kita semua sama. Nah, setelah berkembang minggu, prediksi saya itu hari Minggu dapat lah gitu ya. Prediksinya dapat begitu. Kalau nggak saya malam Jumat apa malam Sabtu ya, dikoreksi saya kalau salah ya. Intinya malamnya saya sudah ada dapat notifikasi jam 23 berapa begitu. Nah, jadi teman-teman semua,
saya menganalisa ini berdasarkan amatan saya yang memang benar-benar terjadi begitu. Wajar kalau memang misalnya mitra itu, loh kok begini, saya dari hari Sabtu Minggu nggak dapat gitu ya, kan gitu tuh penjelasannya. Banyak tuh, kalau bagi yang dapat mah anteng-anteng aja kan begitu, tapi ini kan perlu kita jelaskan supaya stimulasi jaringan monoleg itu berjalan dengan kencang ya. Jadi begitu ya, ini perlu saya jelaskan di awal supaya teman-teman tidak menganggap bahwa ada bahasa tadi di grup itu supaya apa, pukul anak singgir mertua gitu. Ada bahasa begitu tadi kan saya baca. Jadi intinya begini teman-teman, saya menganalisa ini bukan tanpa alasan ya. Intinya beginilah, inti begini saja ya, biar tidak melamakan durasi. Jadi mungkin saya perlu jelaskan kepada teman-teman yang baru bergabung kenapa dari hari kemarin sampai hari ini belum dapat. Tapi yang jelas begini, pertama ini memang betul-betul sistem antrian. Tarik 100.000, tahap 2, 3 itu memang murni menunggu antrian. Nah, menunggu antriannya itu teman-teman semuanya itu ada mekanisme yang berlaku. Nah, mekanisme itulah yang benar-benar saya analisa. Ya. Bagaimana nih sebenarnya? Kalau ini tentu ada 10 muncul tahapan 1 itu wajar karena baru tahapan 1. Wajar. Muncul tahapan 1 dapat, memang dalam 3 hari ini sudah puluhan orang yang dapat tahapan 1, bukan hanya saya, ada banyak yang lainnya. Jadi begitu. Bahkan yang sudah saya sendiri aja berapa hari, yang 2 hari atau kemarin atau kemarin lusa saya buat vlognya, saya sudah mendapatkan tahapan 1. Nah, jadi teman-teman semua, kalau saya kemarin saya analisa, kalau misalnya 10 misalnya 10 keluar 10 ada spillover 10, anggaplah spillover gitu ya. Spillover 10 di bawah dari jalur global keluar 1 ya. Keluar 1 tentu ini berlaku di tahapan 1. Kalau nanti masuk ke level tahapan kedua itu kalau misalnya 10, saya hitung benar-benar ya. 10 keluar 10. Tahapan kedua kita dibayar 500. Logikanya begini. Logika berpikir itu begini ya. 10 itu kan baru 250 ya. Sedangkan yang dikeluarkan sekarang begini, kan nunggu 10. Benar ya? Nunggu 10. 10 orang ini ya. Nah, 10 orang ini kalau dia berada omset di bawah kita ada 10 orang, kita rekrut 1 kan baru 11. Coba dihitung, kalkulasikan. Artinya kalau 10 ID dikali 25.000, itu kan nggak make sense, ya kan? Ini nggak cocok gitu. Loh, keluarnya aja 490 berapa karena 500 karena dipotong 10%. Kok ini bisa mengeluarkan hanya omset 25 kiri kanan, langsung udah bisa nembus level tahapan kedua. Ini yang menjadi pemikiran saya pertama ya. Ini bisa jebol ini perusahaan kan begitu. Jadi perusahaan itu untungnya di mana? Bahkan kenapa? Karena kita beli pin ke pengelola ya, kita beli pin ke pengelola, sedangkan mereka kita tahu kalau ada 10 keluar 1, 10 keluar 1, 10 keluar 1 begitu. Itu di tahapan 1 itu benar, itu real dan itu benar. 10 keluar 1. Tapi kalau tahapan kedua itu berbeda saya menganalisanya. Nah, begini teman-teman. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kalau 10 keluar 1 itu omsetnya 250, anggap sajalah 270 berapa gitu. 275 tapi anggaplah 280. Paling tinggi ya. Jadi kalau paling tinggi itu 280, sedangkan kita di tahapan kedua kita mendapatkan 490 karena dipotong 10%.
Ini nggak cocok kan, begitu dia. Nah, jadi dan ini analisa dari kemarin sore, saya udah tahu ini hitungannya pasti gagal ini dari kemarin sore ya. Nah, ini kalau begini, makanya saya hubungin manajemennya. Ada beberapa founder dan foundernya itu pun nggak bisa jawab pertanyaan saya kan. Ini nggak make sense, ini begini gitu. Dan mereka pun mau menjelaskan sama seperti apa yang mau saya jelaskan. Kalau mau menjelaskan, kalau founder ya, misalnya founder itu menjelaskan, mereka nggak salah juga. Mereka mau menjelaskan ke kita, begitu ya, menjelaskan ke kita, tapi mereka juga ragu. Dan pemikiran mereka sama seperti apa yang saya pikirkan begitu. Jadi begini, realnya tuh begini, teman-teman kan bisa lihat di sini ya, coba dicek teman-teman, saya minta untuk lihat marketing plan-nya masing-masing, coba dicek ya. Jadi di sini kan tarik cuan 100.000, sundul keluar 10, sundul 1, ini benar, tahapan 1 benar ya. Dan saya sudah buktikan, ada 10, saya hitung referral saya sendiri saja saya sudah bisa mendapatkan 10 dan bisa dapat keluar 1. Nah, intinya begini, yang dihitung ya, yang dihitung oleh sistem. Ingat ya, yang dihitung oleh sistem itu sesuai perintah. Kalau dia itu kita mereferalkan sendiri, itu masuknya di profit sharing. Ingat ya, sekali lagi ya, kalau teman-teman katanya, oh saya ini banyak loh, gini begitu ya, mereferalkan 10. Dan itu sebenarnya menurut saya, ini analisa saya, bisa saja salah dan bisa saja benar. Tapi menurut saya benar. Jadi begini, kalau misalnya ya, kalau misalnya kita sudah merekrut mitra begitu ya, artinya begini teman, simpelnya begini sajalah ya. Teman-teman bisa cek di MP-nya ya. Tahapan 1 berkali-kali saya ngomong itu sudah benar, karena 10 itu keluar 1 pasti. Yang dihitung itu berdasarkan perintah dari website ya. Kalau kita mereferensikan sendiri, saya nggak berani mengatakan itu termasuk apa enggak, karena saya belum mendapatkan jawaban resmi dari perwakilan gitu. Tapi menurut analisa saya, yang kita rekrut itu tidak termasuk ke dalam omset tahapan, tapi masuk ke dalam omset profit. Nanti omset profit saya jelaskan juga di akhir. Nah, teman-teman semuanya, jadi begini, misalnya ya, kita udah masuk tahapan 1. Tahapan kedua itu kalau kita framingnya kan begini, framingnya kita itu kan 10 ya, 10 keluar 1, 10 keluar 1, begini. Itu kan di tahapan kedua kan ada kita referral 4 mitra. Kalau sudah ada 4, ada 4 ini, 1, 2, 3, 4, ada 4 ini ya, ada 4 referral apabila sudah ada perintah ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kapan mendapatkan perintahnya? Nah, menurut analisa saya ini begini, teman-teman bergabung di atas, oke? Gini aja, di atas ini masuk tahapan 1 selesai. Untuk mencari tahapan kedua, ini analisa saya loh ya, tapi ini is logic ya. Untuk tahapan kedua ini ya, teman-teman tunggu dulu, di bawahnya ada 1 di tahapan 1, ada 2 di tahapan 2, ada 3 di tahapan 1, ada 4 di tahapan 1, ada 4 orang di tahapan 1, baru teman-teman bisa disundul ke tahapan selanjutnya, tahapan kedua. Itu analisa saya. Kalau begitu, saya menghitungnya itu benar dan tidak jebol. Bahkan ini sistem menguntungkan perusahaan dan berlaku kepada seterusnya. Misalnya di level 3 ada 12 mitra. Nah, pertanyaannya, 12 mitra itu ya, kita ini kan di tahapan kedua. Kita naik ke tahapan 3. Tahapan 3 itu kan terima 2 juta. Nah, di tahapan ketiga ini, kita ini kan masih menuju ke tahapan ketiga. Kita ke tahapan 2 sudah terima nih ya. Nah, untuk ke tahapan 3 ada 1
Ya, ada kira-kira 12 orang yang sudah di tahapan kedua di bawah teman-teman semua. Ada 12 orang di tahapan kedua di bawah teman-teman semua. Baru teman-teman bisa naik ke tahapan level 3. Ya, saya jelaskan lagi. Kita lanjut ke tahapan keempat. Sini kan kita merekrut ada 90 mitra referral. Minimal 15 mitra per hari dikali 6. Makanya begitu bahasanya. Ya, ini is logic nih ya. 15 dikali 6, 15 dikali 6 itu artinya apa? Ada 15 orang yang di tahapan ada 15 orang per hari dikali 6, artinya minimal itu ada 15 orang per hari. Ini kan coba teman-teman lihat di tahapan keempat ada 15 kali 6. Ya. Itu jumlahnya nggak usah dihitung dah. 15 kali 6 artinya ada 15 orang per hari yang ada di tahapan ketiga. Paham ya? Kalau di situ sudah terbentuk, ya tahapan ketiganya sudah terbentuk, ya ada 15 orang naik, maka kita akan dibayar 2,5 juta. Satu. Nanti itu kan satu kali. Itu kan ada terimanya ada 6 kali, 6 hari. Kalau ada satu hari bisa 15 yang di tahapan ketiga, itu naik ke tahapan, bukan ke tahapan, ada sekali sampai 6 kali. Ada 6 kali. Artinya ada 15 mitra yang memiliki tahapan 3 bergiliran selama 6 kali. Paham ya? Jadi begitu teman-teman. Nah, terus begitu juga selanjutnya saya ringkas tahapan 5 saya lewatkan. Begitu juga dengan tahapan 6 supaya tidak melamakan durasi. Di situ targetnya ada 40 mitra yang di posisi tahapan 5. Nah, sekali lagi, kalau ini kan 40 kali 30 hari. Jadi 300 juta itu tidak diterima mentok begitu, tapi begini. Ada 40 mitra per hari. Oke. Ya. Jadi itu kan kita kan mereferalkan 1.200 mitra. Jadi 1.200 mitra itu dibagi 30, artinya per hari kita bisa mengkualifikasikan tahapan 5 ke 40 mitra. Pelan-pelan ya, kalau enggak ini diulang lagi gitu. Saya nggak mungkin ulang 2-3 kali. Sekali lagi, 1.200 mitra dibagi 40, ya dibagi 40 dikali 30 hari. Artinya begini, 40 mitra itu yang di posisi tahapan 5. Ya, di tahapan 5, kalau misalnya per hari ada 40 mitra yang bertahapan 5, kita menerima 10 juta per dikali 30 hari. Gimana? Itu ya. Nah, kalau begini sistemnya, ini baru masuk di akal. Ya. Tapi saya rasa saya benar. Saya rasa saya benar. Boleh dibuktikan. Ya. Jadi makanya kalau di tahapan kedua artinya 250 karena sundulan, karena kita kembali ke tahapan kedua. Teman-teman coba lihat di tahapan kedua. Tahapan kita nggak usah bahas yang tinggi-tinggi deh ya. Tahapan kedua itu ada 500.000 tarik cuannya. Ada 4 referral. Ya artinya ada 4 referral juga yang berada di tahapan 1. Artinya apa? 10 naik 1, 10 naik 2, 10 naik 3, 10 naik 4. Artinya kita untuk mendapatkan tahapan ketiga ada 4 mitra yang sudah berada di tahapan kedua. Oke, gitu ya. Tahapan ke-1 kenapa? Karena ya hitungannya 10. Artinya 10 dikali 4, 10 dikali 12, 10 dikali berapa? Begitu di analisa saya. Maka kalau dengan begitu wajar dia bisa membayar kita sekian sesuai dengan ketentuan tahapan sampai 300 juta. Kenapa? Karena memang itu berdasarkan 10 lempar 1. Perusahaan pasti untung banyak. Nah, ingat teman-teman, kalau perusahaan sudah sehat ya, perusahaan sudah sehat, ini saya pastikan bisa long life. Secara logika saja, kalau sudah sistemnya, perhitungannya seperti yang saya jelaskan dari awal hingga akhir, ini perusahaan tidak akan kemana-mana.
Kenapa? Dia tidak perlu kerja apa-apa, hanya berdasarkan seperti ini jualan WA group yang ribuan itu, dan jual ebook nggak seberapa juga itu ya, tapi ya oke lah. Tapi menurut saya ini memang menolak, ya, menolak memang nunggu, tapi menunggu saat yang sesuai jenjang tahapan itu. Jadi begitu teman-teman. Ya, ini sangat jelas saya jelaskan dari awal hingga akhir. Nah, makanya kalau teman-teman berpikir, wah ini ternyata sulit ya. Saya pikir ini tidak sulit teman-teman. Pertama, ini pasti long life. Saya percaya ini pasti long life. Ada plus minus di sini teman-teman. Saya percaya ini pasti long life. Saya percaya ini pasti long life. Kenapa? Karena pertama, sistemnya menguntungkan ke perusahaan, itu wajib dan harus. Ya, jangan berpikir teman-teman, wah ini berat ke kita. Enggak begitu caranya. Cara berpikirnya jangan seperti itu. Tapi yang jelas perusahaan harus untung. Kalau perusahaan rugi pasti scam. Karena hitung-hitungan yang sudah ada kayak bisnis yang monolek, saya nggak perlu sebut nama nanti kena delik ya. Mereka, sekarang pertanyaan saya, mereka membuat sistem seperti itu ya, membuat sistem seperti itu dan pasti teman perhatiin deh, join belum masuk antrian nasional, tunggu ada 2 referral baru kita masuk ke jalur nasional. Jadi seperti itu ya, dan itu berlaku kepada semua mitra. Artinya apa? Yang di atas ini kan nggak ada kewajiban lagi, cuma sekali. Makanya yang namanya kalau habis di bisnis yang lain, saya pelajari, makanya dia akan mati di ujung. Kalau ini enggak, percaya sama saya, yang sudah dijelaskan, orang yang di posisi paling bawah pun dapat dorongan 1.200 akun. Ini benar. Ini make sense. Yang tidak make sense tadi perhitungan bagaimana perusahaan bisa membayar kita. Itu yang kurang make sense, yang saya kuliti dari awal sampai dengan akhir. Itu dia. Makanya saya begitu saya analisa, wah saya oke, sebenarnya keren ini bisnis gitu ya. Keren. Apalagi kenapa ada program profit sharing supaya bisa mendorong ya, bisa mendorong dari tahapan 1 sampai ke tahapan terakhir. Nah, dan juga kita mengikuti profit sharing, kita nggak rugi. Yang jelas kita bisa mereferalkan 25 orang. Dan itu hitungannya pasti loh teman-teman. Hitungannya pasti. Ya. Kenapa? Dia perusahaan ini hitung pasti mereka sudah untung banyak. Ya, mereka juga harus bagi-bagi kan. Jadi 25 profit sharing itu dia harus bagi-bagi kepada seluruhnya. Kalau ini kan kita kalau daftarkan ada 10 orang, kita kan nggak ada dapat sponsor. Makanya dengan begitu dia membagi-bagi profit sharing dengan 25 referral dan 50 referral ya, 2% atau 4%. Maka dengan begitu dia akan membagi-bagikan selama 4 minggu. Jadi make sense hitungan saya. Cocok lah begitu. Kalau nggak paham make sense tuh cocok lah. Jadi cocok hitungan saya. Jadi begitu teman-teman semuanya. Nah, terus setelah ini, jadi begini. Kalau kita mereferral 25 orang, misalnya di tahapan 1 kan ada berapa mitra? Saya pikir sudah ada 1.000 itu. Saya pikir ya. 1 dari 1.000 itu kita fokusnya mengejar 25 mitra referral. Maka dengan begitu, karena ini sistemnya memang monolek. Nggak ada sistem susun pasir segala macam, itu nggak ada. Itu omong kosong semua. Nggak ada. Dan ini memang monolek. Saya katakan ini memang monolek. Ya. Ini benar-benar monolek. Monoleknya ini sistemnya memang bumbunya berbeda dengan bumbu yang kemarin. Mungkin bumbu kemarin itu kayak asam pedas. Kalau ini bumbu rendang. Jadi begitu teman-teman ya. Kalau yang bilang wah ternyata susah ya, enggak, bukan susah. Karena kita belum paham bagaimana cara berpikir ini gitu. Dan memang ini perusahaan kan berada di Malaysia atau Singapura ya. Kemarin penjelasannya kepada saya. Kita di Indonesia ini sebetulnya sejujur-jujurnya saya katakan kita ini masih prematur dalam mengembangkan sistem ini. Dan memang saya kemarin sudah memberi masukan. Coba deh omset global itu ditampilkan di website supaya kita tahu semua. Dan itu sudah saya sampaikan. Apa yang kalian pikirkan sudah saya pikirkan sejak pertama. Dan yang kedua,
omset tahapan juga harus ditampilkan supaya kita tahu berapa orang yang sudah berada di level 1, berapa orang yang sudah berapa di level 2, tahapan kedua, tahapan ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi kita bisa mengkira-kira kita dapat 300 juta itu kapan. Itu sudah saya sampaikan. Jauh sebelum teman-teman berpikir, saya sudah memikirkannya dari sejak awal. Jadi seperti itu teman-temanku semuanya. Jadi menurut syarat saya, ini sistem oke banget. Nggak bakalan scam, percaya sama saya. Nggak bakalan scam. Insya Allah ini tergantung dari ownernya lagi. Kalau dari segi sistem, ini bagus sistemnya. Ya, dan kedua, kalau menurut saya ini ya, kalau misalnya nih, sistemnya tidak memberikan keuntungan kepada pengelola, ini juga nggak baik teman-teman. Kita juga harus fair soal ini. Hilangkan soal negative thinking teman-teman. Kita juga harus fair. Berpikirnya bagaimana kita bisa long life, kita kerja mati-matian di sini, kita bisa mereferalkan 25 orang. Ini kan kita maunya panjang. Jadi begitu ya teman-temanku semuanya. Nah, ini sudah panjang lebar juga saya bicara. Hampir setengah jam. Jadi jadi begitu teman-teman. Kalau teman-teman belum paham, tonton lagi dari awal biar sampai paham. Insya Allah penjelasan saya ini benar. Saya percaya diri menjelaskan ini karena saya sesuai dengan perintah dari website itu sendiri, dan founder kita semua rata-rata sama, kayak saya juga sama. Kita nggak ada mendapatkan penjelasan yang bagaimana, kita cuma dapat yang di atas meja saja. Tapi begitulah sistem mekanisme share cuan ini, dan ini pasti oke banget dan pasti long life. Kalau perusahaan sudah long life, sistem sudah ditemukan yang sedemikian rupanya, dan ini pasti lama. Makanya kalau teman-teman ingin berjalan di sini pasti lama, tergantung dari amanah tidaknya pengelola. Kalau dari sistem saya analisa dari awal sampai akhir ini oke banget. Dan coba saya sarankan teman-teman semuanya mengejar profit sharing. Supaya kita berbagi. Supaya omset yang sponsor yang kita tidak ambil saat kita rekrut, kita bisa dapat dari profit sharing. Bayangkan 1M. Profit sharing ambil saja 25 orang itu nggak susah. Tetangga rumah ke siapa, ke daftarin gratis, siapkan PIN 250.000, 10 PIN. Artinya kalau untuk 25 referral kita siapkan sekitar 500-an. Dan begitu. Kita daftarkan semua, kita dapatkan gaji selama 4 minggu. Minggu depannya kita referral lagi. Nah, berarti kan berlipat 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kira-kira paham ya apa yang saya jelaskan? Oke, demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Barangkali teman-teman bisa memaklumi penjelasan ini. Apa yang founder-founder pikirkan itu sebenarnya apa itu yang saya pikirkan. Tapi saya yang harus bicara supaya tidak ada persepsi ini dan itu sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton dari awal. Setengah jam saya bicara. Mudah-mudahan ini mencerdaskan. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan untuk teman-teman bisa prospek ke dimanapun. Teman-teman silakan download video ini. Saya persilahkan. Dan teman-teman silakan untuk men-share kepada seluruhnya teman kita yang berada di luar sana. Oke, demikian saya Reverdianto. Sampai ketemu lagi di vlog konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.